Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam frekuensi milik publik meminta KPI bertindak tegas terhadap stasiun televisi yang melanggar penggunaan frekuensi milik publik untuk kepentingan parpol. Hari ini mereka akan menyerahkan petisi tuntutan tersebut ke Komisi Penyiaran Indonesia. Pemilu 2014 semakin dekat, masyarakat kini semakin banyak dijejali tayangan atau siaran yang bernada kampanye politik. Banyak pihak khawatir siaran televisi yang menggunakan frekuensi milik publik telah digunakan oleh pemilik stasiun televisi yang juga menjadi petinggi partai politik untuk kepentingan politik mereka. Terkait masalah tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa akan turun ke jalan menggugat kinerja KPI. Sebuah gerakan publik bernama Frekuensi Milik Publik akan mengadakan aksi dari Bundaran HI menuju ke kantor Komisi Penyiaran Indonesia pada hari ini. Kelompok FMP akan menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani secara online oleh lebih dari 3.500 orang melalui situs change.org. Petisi tersebut menuntut KPI agar berani menindak stasiun televisi yang menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik pemiliknya. KPI sebelumnya telah memberikan peringatan kepada lembaga penyiaran agar menjaga netralitas dan melarang penggunaan frekuensi untuk kepentingan kelompok tertentu. Teguran juga telah diberikan pada lembaga penyiaran yang dianggap tidak proporsional dalam penyiaran politik. Namun demikian, banyak pihak menilai tindakan KPI tidak banyak berpengaruh. Praktek pelanggaran tersebut masih terjadi. Pemirsa, hari ini Frekuensi Milik Publik akan menggelar aksi dan menyerahkan petisi untuk meminta KPI bertindak tegas terhadap penyalahgunaan frekuensi milik publik. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan ini, di studio telah hadir juru bicara FMP Roy Taniago dan Komisioner KPI Fajar Arifianto Isnugroho. Saya langsung ke Mas Roy. Ini aksinya apa yang akan dilakukan hari ini? Jadi kami seperti tadi sudah disebutkan, kami sudah mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi online. Sudah terkumpul 3.500 orang. Nah, jadi aksi ini kami ingin kami membuat sebuah kado tahun baru bagi KPI yang isinya adalah petisi publik sekitar 3.500 orang. Kami akan berjalan dari Bundaran HI sampai kantor KPI dan menyerahkan petisi itu agar KPI segera bekerja. Memang targetnya 3.500 orang seperti itu? Tidak ada target sih, bahwa kami hanya memang kami harus coba lewat online dan ternyata KPI juga belum menindak dan kayaknya ini perlu lebih serius. Kami ingin kelihatan lebih serius bahwa kami harus turun ke jalan kalau KPI juga tidak bisa bekerja. Oke, seberapa parah sih ini Mas Roy, frekuensi milik publik ini akhirnya ibaratnya diikuti oleh kepentingan-kepentingan politik oleh para pemiliknya? Ya, sebelumnya kita harus ngomong dulu bahwa demokrasi yang pestanya akan kita selenggarakan berapa bulan lagi. Dalam demokrasi kita butuh informasi yang benar, informasi yang baik. Hanya dengan informasi yang baik, setiap warga negara bisa membuat keputusan yang benar, keputusan yang baik untuk kualitas demokrasi kita. Nah, sekarang yang jadi masalah, informasi ini cemar, informasi ini sesat. Sesatnya sangat banyak. Kita bisa melihat dari TV publik kita, TVRI, yang juga dibajak oleh beberapa parpol seperti PAN, Demokrat, Golkar. Begitupun kita lihat di Metro TV bagaimana Surya Paloh diberikan durasi pidato bisa 3-4 menit, yang itu tidak wajar. Kita lihat juga di grupnya MNC bagaimana Haritanu Sudibyo dengan Wiranto mendapatkan juga porsi yang sangat banyak. Apalagi kita melihat bentuknya sangat variatif. Kita melihat ada kuis kebangsaan dan Indonesia Cerdas di Global TV yang menurut saya adalah bagian dari bukan sekedar kampanye tapi juga penipuan publik. Waktu itu ramai dibicarakan di media sosial bahwa kuis ini bukan kuis yang sebenarnya, ternyata memang sudah diatur sebelumnya siapa yang menang, siapa yang mendapat hadiah dan seperti itu. Jadi memang bukti-bukti pelanggaran itu sudah ada di tangan dan sekarang masyarakat menunggu KPI bekerja untuk membela kepentingan publik atau membela kepentingan parpol.
Oke, Mas Fajar ini sudah disebutkan bukti-bukti sudah ada di tangan, sudah banyak ini sudah ada komunitas yang sudah ada 3.500 seperti itu yang menandatangani petisi seperti itu ya Mas ya. Apakah harus menunggu ditegur seperti itu baru KPI bergerak atau mungkin KPI memang tidak melihat ini tanda-tanda ada kepentingan tertentu ini di TV-TV yang sudah disebutkan tadi? Ya Mbak Nova, jadi KPI sudah memberikan teguran. Yang pertama pada 6 televisi itu yang diduga memanfaatkan lembaga penyiarannya untuk kepentingan pemiliknya. Nah, teguran KPI itu juga berdasarkan masukan dari masyarakat, pengaduan dan sebagainya. Kami pun yakin bahwa pengaduan tidak harus menunggu banyak orang. Satu pun kalau memang itu melanggar pasal P3 dan SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI, tentunya akan kita tidak lanjuti dengan sanksi yang jelas gitu. Sanksi yang jelas seperti apa ini? Sudah teguran, kami sudah memberikan teguran. Itu pun pertama kali sudah kita peringatkan lewat surat edaran bahwa Anda menggunakan frekuensi milik publik. Mohon dalam konteks kampanye dan siaran politik, apalagi terkait dengan pemilik media yang punya afiliasi dengan partai politik lebih berhati-hati. Itu pun ternyata tidak begitu diindahkan begitu. Ini sudah mulai dilakukan surat teguran sejak kapan ini Mas? Teguran kami lancarkan pada awal Desember kemarin. Oke. Ya, jadi surat edaran September, kemudian Desember itu kita tegur. Nah, teguran pertama KPI itu memang ternyata dari sisi kualitas tayangan sudah ada beberapa perubahan, tapi memang masih muncul yang banyak keluhan masyarakat itu. Kami pun sadar, teman-teman dari Remo TV, dari teman-teman masyarakat sipil yang lain masih mengeluhkan acara seperti itu. Tapi kami harus proporsional juga karena pertimbangan kami di pleno itu memang ada lembaga lain yang memang mempunyai kewenangan dalam menyatakan ini apakah masa kampanye apa bukan. Lembaga lain? Penyelenggara pemilu. Di sini ada Bawaslu dan KPU. Nah, sementara ketika mereka lembaga penyiaran itu pernah kita berikan sanksi, mereka berdalih Bawaslu tidak menegur. Nah, dalam fungsi inilah kami berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Marilah kita bersama untuk menyikapi keresahan masyarakat tentang tayangan politik di media penyiaran. Oke, baik, nanti kita akan bahas lagi apakah benar memang sudah sempat ada perubahan yang dirasakan. Mas Roy mungkin bisa memberikan tanggapan. Saat lagi kita harus jeda pariwara, tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Mas Roy. Mas Roy, tadi Mas Fajar sempat menyebutkan sudah sempat ada teguran pada saat awal Desember dan sempat sudah ada perubahan seperti itu. Apakah Anda sudah melihat perubahan yang dimaksud? Ya, sebelumnya saya ingin bilang bahwa saya terkejut terhadap dua hal. Pertama bahwa ketika Mas Fajar mengatakan bahwa KPI sudah menindak ini Desember. Kita tahu bahwa perampokan frekuensi publik ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Dan ketika sanksi ini baru Desember, tentu itu sangat lama. Dan perlu diketahui bahwa sanksi itu pun diberikan tak lama setelah petisi itu, walaupun tanggalnya di dalam website KPI diubah menjadi tanggal sebelum petisi. Ini saya pikir jadi harus dilihat bahwa memang KPI tunggu desakan publik baru bekerja. Kita juga lihat kasus TVRI ketika konversi Demokrat tayangkan. Ketika awal-awal muncul, saya ingat sekali di beberapa media online, Pak Yuda Riksawan, Ketua KPI mengatakan bahwa ini tidak masalah. Lalu beberapa media online ramai memberitakan, KPI baru menindak. Jadi saya pikir kita harus lihat konteks macam itu. Yang kedua adalah ketika KPI mengatakan bahwa sudah terjadi perubahan. Saya sama sekali belum pernah melihat apakah perubahan itu. Sekarang kita ambil contoh orang yang satu merampok dengan cara satu, dengan cara lain, apakah itu kedekatan perubahan? Sedangkan tindakan perampokan tindakan pencurian tidak dihentikan. Ini hanya masalah modus perampokan yang berubah. Dan itu KPI mengatakan sudah berubah. Saya pikir ini perlu menjadi catatan khusus buat publik melihat seperti inilah sikap ramah KPI terhadap TV-TV yang bandel. Oke, baik. Mas Fajar mungkin bisa menanggapi ini dua hal. Ada tanggal yang diubah karena dianggapnya KPI telat seperti itu memberikan tanggapan dan juga belum ada perubahan yang dilihat ini. Ya, saya mengakui bahwa memang langkah kami ini lambat untuk memberikan teguran. Karena apa? Awalnya, perlu saya sampaikan juga, kami berharap ada sebuah gugus tugas yang melibatkan KPI, Bawaslu, Dewan Pers, yang membentuk task force pengawasan siaran atau pengawasan pemilu. Kami mulai bulan September sudah mengadakan beberapa kali pertemuan yang harapannya task force ini duduk bersama antara Bawaslu, KPI, KPU, dan Dewan Pers, memberikan penyikapan yang tegas. Ternyata task force yang sudah disepakati ini tidak maksimal geraknya. Itulah yang menghambat KPI untuk segera melakukan teguran. Karena kami sadar dalam konteks siaran politik, memang KPI tidak bisa bergerak sendiri. Karena ada penyelenggara pemilu yang
dalam PKPU mengatakan sebenarnya lembaga pengawas pemilu inilah yang punya kewenangan untuk menyatakan. Berarti ada masalah sinergi yang tidak bagus ini dari KPI, Bawaslu, saya KPU? mengakui ada hambatan karena memang kesibukan Bawaslu dan sebagainya, Dewan Pers yang kita libatkan. Akhirnya kami memang agak terlambat. Kami mengakui Mbak, memang itu agak terlambat, tapi kami pun sudah melakukan tindakan itu, mengklarifikasi kuis kebangsaan, memberikan teguran dan sebagainya, yang memang kami dalam posisi ini sebenarnya saya berpedoman pada Undang-Undang Penyiaran di pasal 36 ayat 4 itu sudah jelas isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak untuk mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Tapi dengan dasar itu seolah-olah lembaga penyiaran itu mengatakan bukan kewenangan KPI untuk memberikan teguran, tapi toh akhirnya kita tegur. Apakah perlu ada undang-undang khusus lagi, secara khusus lagi supaya KPI bisa secara langsung begitu menindak tegas tanpa harus ada masukan lagi atau action lagi dari Bawaslu mungkin? Kami punya kewenangan dalam pengawasan siaran dan itu kami sudah punya di pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang itu juga belum rinci mengatur tentang konteks siaran politik dan siaran kampanye. Sudah ada perlindungan kepentingan publik bahwa lembaga penyiaran dilarang mengutamakan pemilik media, sudah ada juga. Siaran pemilu juga sudah diatur, tapi memang kami perlu pedoman lagi. Nah, dalam kerangka itulah KPI menggagas sebuah draft peraturan KPI tentang pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik. Itu sudah kita buat draftnya, kita sudah kita share ke berbagai pihak. Tapi sekali lagi ini butuh proses finalisasi. Sebentar lagi segera akan disahkan yang berupa pedoman. Oke, Mas Roy, ini baru draft ini. Jika Anda menyerahkan petisi tersebut ke KPI, KPI juga tidak bisa berbuat apa-apa karena harus ada tindak lanjut lagi dari Bawaslu. Bagaimana? Saya pikir ini jebakan. Justru saya pikir jangan selalu memakai perspektif bahwa ini masa pemilu, bahwa itu secara de facto iya, tapi bahwa tadi Mas Fajar sebutkan bahwa undang-undang penyiaran kita dan P3SPS terlepas dari pemilu atau tidak, mampu melakukan tafsir-tafsir, mampu melakukan tindakan-tindakan terhadap apa yang terjadi. Jadi tanpa draft itu pun sebenarnya KPI bisa menindak. Kita bisa melihat kemarin, tadi Mas Fajar juga sebutkan, sudah 6 stasiun TV ditegur. Lah draftnya katanya belum ada, kenapa itu bisa tegur? Jadi saya pikir jebakan-jebakan dalam wilayah teknis, bahwa terjebak dalam teknisnya tidak mungkin, itu adalah jebakan-jebakan yang membahayakan. Yang harus dilakukan adalah melakukan tafsir yang lebih filosofis, bahwa undang-undang bisa ditafsirkan lebih mendasar seperti apa, dan KPI berani berargumen di luar wilayah teknis. Itu satu. Tapi kedua, meskipun undang-undang atau peraturan belum memadai, saya pikir KPI perlu menyatakan sikapnya di publik, bahwa kami menyadari banyak sekali pelanggaran dilakukan oleh TV A, B, C, indikasi pelanggaran semacam itu, tapi kami punya masalah dengan regulasi, dan itu publik harus dengar suara KPI seperti itu. Masalahnya KPI sama sekali tidak melakukan suara-suara semacam itu. Oke, Mas Fajar bisa menanggapi, apakah KPI berani melakukan tindakan tegas dan juga pernyataan kepada publik untuk menjelaskan jika harus ada kerjasama ini dengan Bawaslu berkaitan dengan kepentingan partai politik seperti itu? Ya, tentunya kami akan sampaikan kepada publik itu ya. Prinsipnya kan begini, Mbak Nova dan Mas Roy, bahwa kemarin memang teguran KPI itu tidak harus menunggu draft itu, tetapi misalkan begini, kami menanyakan, sekarang yang diatur dalam PKPU itu adalah masa kampanye 21 hari. Di luar itu kan sebenarnya tidak boleh ada kampanye. Nah, kami pun menanyakan pada KPU dan Bawaslu, apakah itu siaran kampanye? Dua lembaga ini pun berbeda. KPU mengatakan kampanye itu adalah akumulatif, Bawaslu bukan. Maka dengan dasar itu pun kami akhirnya dengan undang-undang penyiaran pun tanpa yang draft ini pun, ini sebenarnya begini, peraturan KPI yang sedang kita rancang itu adalah untuk mengatur yang di luar masa kampanye yang 21 hari. Ya kan, sehingga lebih jelas frekuensinya seperti apa, durasinya seperti apa. Itulah ketika kami menegur ada dasar bahwa ternyata itu ada peraturan KPI yang dibuat. Tapi kan ternyata untuk kita menegur itu kan belum ada tegurannya apa. Hanya berdasarkan undang-undang penyiaran dan P3SPS. Meskipun itu pun sudah bisa kita lakukan. Tetapi kami ingin agar menjerat lebih lebih ketat lagi tentang dengan peraturan itu. Nah, berkaitan dengan pernyataan kepada publik supaya publik tahu, jadi tidak dianggap KPI melempem saja begitu dengan adanya banyak pelanggaran seperti itu di beberapa stasiun televisi. Yang kemarin kami sempat dibahas di pleno, karena bagaimanapun keputusan KPI ini kan keputusan bersembilan, kolektif kolegial. Kami sudah akan memberikan teguran berikutnya pada
6 stasiun televisi ini pasca teguran pertama. Satu di antara opsi adalah memang sempat muncul di pleno itu adalah penghentian sementara program siaran itu. Ya Oke, baik. Sebentar, penghentian sementara apakah akan dilakukan? Sesaat lagi kita harus bahas usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam dialog. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Fajar. Mas Fajar, ini pemilu sudah semakin dekat, otomatis tingkat untuk pelanggaran akan semakin tinggi. Ini mampukah KPI melakukan tindakan tegas seperti tadi sempat disebutkan penghentian siaran? Ya, kami akan lakukan kami sesuai dengan fungsi KPI sebagai pengawas isi siaran. Prinsipnya kami sudah ketika task force itu tidak maksimal untuk berkoordinasi, kami pun percaya diri saja bahwa kewenangan KPI ini sebenarnya sudah jelas, tapi tetap dalam koridor yang proporsional, tidak overlap dengan lembaga lain. Karena dalam konteks pemilu dan siaran politik, ada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Jangan sampai kami dibenturkan, karena lembaga penyiaran seringkali ketika diberikan sanksi oleh KPI, mereka berlindung di bawah Bawaslu. Bawaslu nggak menegur, KPI menegur dan sebagainya. Lalu bisa tidak draft yang sudah dirancang seperti itu bisa segera diketuk palu supaya bisa segera dilakukan karena untuk yang pelanggaran di luar masa kampanye ya, Mbak, seperti jadi draft itu kami kemarin sudah pada posisi akan segera mengesahkan sebagai pedoman pengawasan siaran kampanye dan politik yang itu menjadi rujukan bagi KPI pusat dan seluruh KPI di se-Indonesia ketika memberikan teguran. Jadi sifatnya ini peraturan bukan untuk mengikat keluar. Ini masih karena kami perlu ketika menegur bahwa itu tayangan siaran kampanye itu seperti apa dengan durasi itu yang pedoman itu yang kita tentunya kami tetap kenapa kami menjadi percaya diri karena dukungan masyarakat sesungguhnya pada KPI. Nah, ini yang kami akan saya berterima kasih pada teman-teman yang memberikan support agar kami tetap kencang begitu ya untuk mengawasi karena bagaimanapun salah satu terwujudnya demokrasi adalah keberimbangan itu, kerimbangan ketika tampil di televisi dengan asas proporsional, netral dan berimbang. Mas Troy, dari situasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fajar tadi berkaitan dengan posisi KPI seperti apa, Anda yakin atau Anda optimis bisa ada tindakan tegas selain surat teguran? Maksudnya kepada stasiun-stasiun yang sudah melakukan pelanggaran seperti itu, Anda optimis KPI bisa melakukan penghentian siaran seperti itu selain teguran-teguran saja begitu? saya tidak tahu harus menjawab optimis atau tidak, tapi bahwa kalau KPI ingin melakukan tindakan dan saya pikir itu saya sangat dukung, tentu masyarakat akan sangat dukung. Kami akan siapkan badan kami untuk kalau KPI dituntut balik oleh stasiun TV tersebut, kami akan siap membantu KPI. Tapi kita juga jangan terjebak seperti wilayah teknis tadi juga. Misalkan ini kampanye atau bukan, kita bisa bicara bahwa meskipun ini bukan kampanye, kita ambillah ini bukan kampanye, katakanlah Haritanu Wiranto bukan ingin menjadi presiden, tapi bahwa dia mengiklankan dirinya terus, bahwa dia mengambil frekuensi untuk acara dia, apakah itu berbayar? Kalau itu berbayar, tentu ada pajak yang dibayarkan kepada negara. Nah, di luar wilayah non kampanye pun apapun dia akan mentok, semua peraturan itu akan mentok. Kita lihat berita, apakah berita tentang acara internal Golkar atau Nasdem merupakan konsumsi publik, apakah itu pantas diberitakan menjadi isu publik? Itu kita bisa berdebat soal nilai berita, tapi dengan itu saja terlepas dia mau ikut kampanye, mau ikut pemilu atau tidak, kita bisa menindak. Jadi saya pikir ini hanya butuh tindakan dari orang yang dari lembaga independen seperti KPI yang ingin bekerja bagi publik atau tidak. Kami tidak bisa menjawab optimis atau tidak, tapi bahwa kami mendukung sepenuhnya apa yang harus KPI lakukan. KPI tahu apa yang KPI harus lakukan. Tetapi target sendiri Mas dari kawan-kawan ini berkaitan dengan setelah penyerahan petisi dan aksi untuk hari ini sendiri apa? Mekanismenya kita ikutin mekanisme aja. Tentu kita tidak bisa instan bahwa mekanisme yang ada di KPI setelah teguran pertama, teguran kedua, penghentian sementara dan denda. Itu harus dilakukan. Ketika kuis kebangsaan paginya dihukum, sorenya ada lagi, berarti udah 2. Hari kedua tentu dia bisa di penghentian sementara, masih bandel lagi, bisa didenda. Jadi cuma butuh 3 kali penayangan atau 4 kali penayangan udah bisa melakukan upaya sampai denda. Itu yang perlu dilakukan KPI. KPI bisa tanggapannya Mas? Ya, terima kasih. Jadi memang itu mekanisme dan teguran itu sebenarnya tidak harus bertingkat.
Jadi misalkan itu ketika sudah pengaduan masyarakat sudah cukup banyak, bisa langsung kita misalkan penghentian sementara. Jadi tidak harus teguran 1, 2, 3. Ini yang opsi yang sudah muncul di Pelino. Sebenarnya Bisa tidak dilakukan masalahnya? Ya bisa, kami yakin karena prinsipnya sebenarnya kami paham dan pengaduan masyarakat dan keluhan masyarakat terhadap tayangan di TV kita ini memang sudah tidak proporsional, tidak netral dan pasti sudah dimanfaatkan oleh pemilik media yang kebetulan punya afiliasi. Dan kami memang butuh support dari masyarakat, tapi yakinlah di dalam kami pun tetap bekerja, melakukan klarifikasi, kemudian berkoordinasi dengan lembaga lain. Memang terkesan agak lambat, tapi sesungguhnya kami agar semua yang kami lakukan juga terukur begitu, Mbak. Oke, kalau Mas Roy sendiri, Mas, Anda melihat nanti sejauh mana sih tingkat efektivitas yang nanti akan kawan-kawan lakukan untuk hari ini untuk bisa menegur KPI, mungkin bisa mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain seperti itu? Anda melihatnya? Aksi kami akan efektif ketika KPI memasang telinganya dengan benar, hati nuraninya dengan benar, bahwa mereka digaji oleh APBN, artinya duit kita semua, duit rakyat. KPI harus menjalankan amanah itu. Jadi efektivitasnya tergantung di KPI sendiri. Saya pikir bukan di kami. Kami sudah melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami sebagai publik menyampaikan apa yang hak kami, apa yang harus kami rebut kembali setelah diambil oleh orang lain. Dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada KPI sebagai regulator. Masyarakat tidak punya alat untuk menjerat berbagai masalah itu, tapi sekarang KPI yang punya alat untuk itu. Oke, baik, berarti kita tunggu saja ya. Saya, Mas Roy, dan masyarakat tinggal menunggu saja ini apa yang akan dilakukan KPI. Apakah berani untuk menindak tegas atau mungkin jalan di tempat seperti sekarang ya. Baik, terima kasih Mas Fajar dan Mas Roy sudah hadir bersama kami.